Kamu mau melamar jadi office boy di sini? Serius? Dengan sepatu bolong seperti itu, kamu pikir ini audisi badut? Dan sekarang, kamu bilang kamu bisa bahasa Rusia dan Korea. Ini kantor, bukan stand-up komedi. Halo, aku Saj. Hari ini, aku akan menceritakan kisah yang pelan-pelan akan mengubah cara pandangmu tentang seseorang. Selamat datang di Potret Kehidupan, tempat setiap sudut punya cerita. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Kamu nonton dari kota mana? Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentarmu. Karena kisah ini bukan cuma tentang sepatu robek, tapi tentang harga diri yang nyaris diinjak, lalu bangkit dengan cara yang tidak terduga. Pagi itu, udara masih menyimpan sisa lembab hujan semalam. Langit belum benar-benar terang, seperti kota yang masih setengah terjaga. Tapi di tengah semua itu, ada satu gedung kaca megah yang sudah berdiri angkuh, menjulang seperti raksasa yang sengaja bangun lebih dulu dari semua orang. Novita Group. Dari luar saja, gedung itu terlihat dingin, mahal, dan tidak ramah bagi siapapun yang datang tanpa tampilan yang pantas. Di kaki gedung itu, seorang pemuda berdiri mematung beberapa detik, menahan napas, menelan ludah, seperti sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya. Namanya Dimas, 25 tahun. Wajahnya tampan, tapi ketampanan itu seperti tertutup oleh sesuatu yang lebih kuat dari make-up manapun, yaitu rasa lelah hidup yang panjang. Kemeja birunya kusut, bukan kusut karena malas, tapi kusut karena dipakai berulang kali sampai seratnya seperti ikut menyerah. Warnanya memudar seperti kenangan lama yang tidak punya pilihan selain terus dibawa. Ada sobekan kecil di lengan kirinya, sobekan yang seolah berbisik tentang kerasnya hari-hari yang ia lewati. Tapi yang paling menyayat, yang paling membuat siapapun bisa langsung menghakimi hanya dalam 1 detik, adalah sepasang sepatu di kakinya. Sepatu itu robek menganga di bagian depan, solnya tipis, seperti tinggal menunggu waktu untuk benar-benar lepas. Dimas menunduk, menatap sepatunya sebentar, lalu menutup mata sekejap, seolah sedang menenangkan hatinya sendiri. Aku cuma punya ini. Semoga mereka melihat kemampuanku, bukan hanya penampilanku. Kalimat itu tidak ia ucapkan keras-keras, tapi terasa seperti doa yang dipaksa keluar dari dada yang terlalu sering ditahan. Lalu, dengan langkah yang dibuat setegak mungkin, ia masuk. Begitu melewati pintu lobi, dunia Dimas terasa berubah dalam hitungan detik. Lantainya marmer mengilap, lampunya terang, aromanya parfum mahal yang seperti menempel di udara. Semua orang di situ terlihat rapi, bersih, percaya diri. Dan di tengah pemandangan itu, Dimas seperti noda kecil yang langsung menarik perhatian tanpa ia minta. Beberapa karyawan menoleh, bibir mereka naik sedikit. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang menertawakan. Ada yang berbisik, ada yang menahan tawa, ada yang terang-terangan memandangi sepatu Dimas seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke tempat itu. Siapa tuh? Kayak habis bergulat sama tempat sampah. Ya ampun, itu sepatu atau artefak? Dimas mendengar. Semua. Tiap bisikan itu masuk ke telinganya seperti jarum, tapi ia memaksa wajahnya tetap tenang. Tangannya menggenggam map lamaran begitu erat, seolah map itu satu-satunya hal yang membuatnya masih berdiri. Ia melangkah ke meja resepsionis. Di sana ada 2 wanita cantik yang duduk rapi. Wajah mereka seperti sudah terbiasa menilai orang dari atas sampai bawah. Dimas berbicara pelan, sopan, berusaha tidak terlihat goyah. Permisi. Saya mau melamar posisi office boy, nama saya Dimas. 2 pasang mata itu langsung turun ke sepatu Dimas, lalu naik ke kemejanya yang kusut. Salah satunya menutup mulut, berusaha menyembunyikan tawa, tapi matanya jelas berkata semuanya. Yang satunya menghela napas panjang, seperti sedang menghadapi tugas berat yang sangat merepotkan. Kamu yakin mau interview di perusahaan seperti ini dengan penampilan seperti itu? Dimas menelan ludah. Ada rasa panas di tenggorokannya. Tapi ia menjawab jujur, tanpa drama, tanpa alasan, tanpa menyalahkan siapapun. Saya tidak punya pakaian lain. Kalimat sederhana itu harusnya cukup untuk membuat orang berhenti menghakimi. Tapi tidak di tempat seperti itu. Resepsionis itu hampir saja membuka mulut
untuk melontarkan komentar pedas lain ketika tiba-tiba suara sepatu hak tinggi menggema di lobi. Tok tok tok. Langkahnya tegas, wibawanya menekan, dan parfum mahalnya seperti memerintah semua orang untuk diam. Dalam sekejap, lobi berubah. Orang-orang yang tadi berbisik langsung menegakkan punggung. Yang tadi tersenyum sinis, mendadak menurunkan wajah. Semua seperti tahu, ada seseorang yang datang, seseorang yang tidak boleh dipermalukan, karena dialah pemilik kuasa di tempat itu. CEO Novita muncul. Ia berjalan anggun seperti ratu memasuki wilayah kekuasaannya. Tubuhnya tinggi semampai. Wajahnya cantik, garis tegasnya memancarkan ambisi. Rambut hitam panjangnya tergerai elegan. Jas ketat yang ia pakai menonjolkan kemewahan sekaligus keberanian, sesuai citra CEO muda yang selalu jadi sorotan. Ia bahkan tidak perlu bicara dulu untuk membuat semua orang menahan napas. Dan seperti takdir yang sengaja ingin menguji, matanya langsung tertuju pada Dimas, tepatnya pada sepatu robek itu. Langkah Novita berhenti. Ekspresinya berubah, tidak suka, seperti melihat sesuatu yang merusak pemandangan mewah yang ia bangun. Lobi mendadak hening. Bahkan napas pun terasa berat. Ini apa? Calon OB atau korban fashion yang salah alamat? Kalimat itu meluncur dingin, tajam, dan memalukan. Dimas menunduk, dadanya seperti ditimpa sesuatu. Semua yang ia takutkan sejak di luar gedung tadi terjadi tepat di depan mata, tapi di dalam dirinya masih ada setitik kecil harapan, kecil sekali, tapi belum mati. Resepsionis berbisik, "Cepat, Bu." Dia melamar posisi OB. Novita menyipitkan mata, menatap Dimas seperti menilai barang, lalu suaranya keluar lagi, lebih menusuk karena diucapkan dengan elegan. "OB, dengan pakaian seperti itu, kamu pikir ini audisi badut?" Dimas mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak menantang, tapi juga tidak memohon. Ada kelelahan, ada rasa sakit, tapi ada juga keberanian yang tidak biasa dari seseorang yang sedang dihina. Ia bicara sopan, tapi tegas. "Saya datang dengan kemampuan, Bu, bukan dengan penampilan." Beberapa staf menahan tawa, menganggap kalimat itu lelucon. Tapi Novita tidak tertawa. Ia justru mendekat, mengamati Dimas dari ujung rambut sampai sepatu robeknya, seperti ingin menemukan celah untuk menghancurkannya lebih dalam. "Siapa namamu?" "Dimas." "Baik, Dimas." Nada itu seperti manis, tapi di baliknya ada penghinaan yang rapi. Lalu, Novita menatap orang-orang di sekitarnya, seolah sedang menikmati perhatian yang tercipta. "Kalau begitu, saya sendiri yang akan mewawancaraimu. Saya ingin melihat seberapa berkualitas orang yang berani tampil seperti ini." Ruangan lobi seperti kehilangan udara. Beberapa staf HRD saling pandang, terkejut. Biasanya, CEO tidak pernah turun tangan untuk urusan yang ia anggap serendah interview posisi OB. Tapi hari itu, seolah Novita sedang mencari pelampiasan dan Dimas adalah target yang paling mudah. Novita berbalik, langkahnya cepat dan tegas. Tanpa pilihan lain, Dimas mengikuti dari belakang, map lamaran masih dipeluk seperti pelindung terakhir. Setiap langkah terasa berat, tapi ia terus berjalan. Karena kalau ia berhenti sekarang, maka sepatu robek itu benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya. Mereka menuju lift. Pintu lift terbuka. Novita masuk lebih dulu. Dimas melangkah masuk dengan dada berdebar karena ia tahu begitu pintu itu menutup, hidupnya akan dipaksa diuji bukan hanya oleh pertanyaan, tapi oleh harga diri. Pintu lift menutup pelan, seperti tirai panggung yang menyingkirkan dunia luar, dan menyisakan hanya udara dingin di antara mereka berdua. Dimas berdiri di sudut, mencoba menata napas. Novita berdiri di depan panel tombol, bahunya tegak, dagunya terangkat, seakan seluruh gedung ini memang dibuat untuk mengangkatnya lebih tinggi dari siapapun. Di dalam lift, tidak ada suara kecuali dengung mesin yang bergerak naik. Tapi justru di hening itu, Dimas bisa merasakan tatapan Novita menempel di dirinya, seperti lampu sorot yang sengaja mencari noda. Dimas menatap angka lantai yang terus berganti, memaksa pikirannya untuk tidak pecah oleh rasa malu yang masih membekas di lobi. Dan ketika pintu lift terbuka, dunia di lantai atas terasa lebih mewah, lebih sunyi, dan lebih menakutkan. Lorongnya luas, dindingnya bersih tanpa cacat, karpetnya tebal seperti menelan langkah.
Mereka berjalan melewati pintu-pintu kantor yang tertutup rapat, sampai akhirnya berhenti di satu ruangan paling ujung, pintu besar dengan kaca buram. Dan di baliknya, bayangan orang-orang terlihat seperti sedang menunggu badai. Begitu pintu dibuka, Dimas seperti masuk ke ruang yang penuh tekanan. Meja rapat panjang, kursi-kursi rapi, layar monitor besar, dan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota seperti hamparan mainan kecil. Di sana sudah ada beberapa staf HRD dan manajer. Wajah mereka pucat, mata mereka gelisah, seperti baru saja dipanggil untuk menerima hukuman. Dimas sempat mengira, ini ruang interview. Tapi bahkan sebelum ia duduk dengan nyaman, ia sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ini bukan sekadar wawancara. Ini seperti ledakan yang ditahan terlalu lama. Novita melempar tasnya ke meja dengan gerakan tajam, lalu tanpa basa-basi, suaranya menghantam ruangan. Tidak, jangan tunda. Kalau kerjasama ini gagal, kita semua bisa habis. Kata-kata itu membuat semua orang menahan napas. Salah satu staf mencoba bicara, suaranya kecil, seperti anak sekolah yang ketahuan berbohong. Bu, kami masih mencari solusi. Novita menoleh cepat, matanya tajam seperti pisau. Solusi apa? 2 hari lagi, delegasi Rusia dan Korea datang. 2 hari. Dan tidak satupun dari kalian bisa bicara bahasa mereka. Ini perusahaan besar, bukan warung kecil. Kenapa masalah dasar seperti ini bisa jadi lubang besar? Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Semua menunduk seperti berharap lantai marmer itu bisa menelan mereka. Novita menarik napas, tapi bukan napas menenangkan. Itu napas orang yang menahan marah agar tidak meledak. Saya butuh seseorang yang bisa berbahasa Rusia dan Korea. Sekarang, kalau ada yang bisa menemukan orangnya, saya kasih imbalan besar. Kata imbalan besar itu membuat beberapa mata bergerak cepat, tapi tak satu pun mulut berani bicara. Karena mereka semua tahu, waktu mereka tinggal 2 hari, dan mereka bahkan tidak punya satu nama pun. Di sudut ruangan, Dimas duduk diam. Map lamarannya masih di tangan. Rasanya seperti ia salah tempat. Seharusnya ia ditanya kenapa melamar OB, bukan menyaksikan rapat darurat para petinggi. Ia menunduk, ingin mengecil, ingin menghilang. Tapi sesuatu di dalam dadanya tiba-tiba bergetar. Kalimat Novita tadi seperti memanggil sesuatu yang ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Sesuatu yang jarang ia tunjukkan, karena dunia terlalu cepat menertawakan orang seperti dia. Perlahan, Dimas mengangkat tangan. Maaf, Bu. Semua kepala menoleh. Novita menatapnya seperti baru ingat ada orang asing di ruangan itu. Apa? Dimas menelan ludah. Suaranya tetap sopan, tapi ada ketegasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Saya bisa bahasa Rusia dan Korea. Sejenak, ruangan hening, seperti dunia berhenti untuk memastikan mereka tidak salah dengar. Lalu, tiba-tiba ruangan meledak dalam tawa. Tawa itu bukan tawa bahagia. Itu tawa mengejek. Tawa yang meragukan segalanya. Ada yang menutup mulut, ada yang menggeleng, ada yang berbisik pelan dengan nada sinis. Ya ampun, sepatu bolong tapi bisa bahasa Rusia. Ini lelucon terbaik hari ini. Dimas tetap diam. Ia tidak ikut tersenyum, ia hanya menatap meja, menahan rasa panas di wajahnya. Ia sudah terlalu sering jadi bahan tawa. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk bertahan. Novita berdiri, melipat tangan di depan dada, tubuhnya tegak penuh kesombongan. Ia menatap Dimas seperti menatap anak kecil yang sok tahu. Begini Dimas, kalau kamu benar-benar bisa 2 bahasa itu, kamu boleh meminta apa saja dari saya. Kalimat itu mengundang beberapa tawa kecil lagi. Novita melanjutkan. Nada suaranya semakin tajam, seolah ia sengaja menantang, termasuk kalau kamu menyuruh saya jadi istrimu sekalipun. Beberapa orang tersedak menahan tawa. Udara di ruangan mendadak terasa memalukan. Tapi Dimas mengangkat wajahnya, menatap Novita tanpa kasar, tanpa takut, hanya dengan ketenangan yang mengejutkan. Saya tidak datang ke sini untuk mencari istri Bu. Saya datang untuk bekerja. Kalimat itu jatuh seperti batu di air tenang. Tawa-tawa langsung mati. Ada sesuatu dalam suara Dimas yang membuat orang-orang mendadak sadar, pemuda bersepatu robek ini tidak sedang bermain.
Novita sempat terdiam sepersekian detik. Matanya menyipit, bukan karena malu, tapi karena rasa kesal yang bercampur rasa penasaran. Ia tidak suka dibantah, apalagi oleh seseorang yang ia anggap tidak pantas berada di lantai ini. Baik, kalau begitu, buktikan. Sekarang. Novita mengisyaratkan staf HRD. Beberapa menit kemudian, laptop disiapkan, dokumen dibuka. Lalu, seseorang mulai membaca beberapa kalimat dalam bahasa Rusia dengan pelafalan yang kaku, seperti orang yang hanya menghafal tanpa mengerti. Dimas mendengarkan. Wajahnya tenang. Lalu ketika ia diminta menjawab, ia berbicara. Dan saat kata-kata Rusia itu keluar dari mulutnya, ruangan seperti kehilangan suara. Pelafalannya lancar, jelas, dan aksennya begitu meyakinkan, seperti ia bukan sekadar belajar dari internet, tapi pernah hidup di sana. Bahkan staf yang tadi membaca teks itu sampai berhenti, matanya melebar, seperti tidak percaya. Novita tidak langsung bicara, tapi ekspresinya berubah. Kesombongannya seperti retak sedikit, walau ia berusaha menutupinya. Staf lain segera mengganti tes. Kali ini bahasa Korea. Mereka memberikan kalimat yang lebih sulit, seolah ingin menjebak. Dimas tetap menjawab dengan tenang, fasih, tanpa ragu. Kalimatnya mengalir, pengucapannya halus, dan maknanya tepat. Ruangan berubah sunyi total. Hanya ada suara napas orang-orang yang mendadak merasa kecil. Novita menatap Dimas lama. Untuk pertama kalinya, ia seperti dipaksa mengakui satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Pemuda bersepatu robek di depannya ini bukan orang biasa. Wawancara yang tadi ia niatkan sebagai penghinaan, sekarang berubah menjadi situasi yang mengguncang kendalinya sendiri. 2 hari lagi investor akan datang. 2 hari lagi, masa depan perusahaan bisa ditentukan, dan orang yang ia tertawakan barusan justru membawa jawaban yang ia butuhkan. Novita duduk perlahan di ujung meja, ekspresinya sulit dibaca. Suaranya keluar pelan, tapi tetap dingin. Jadi, kamu diterima. Dimas tertegun, dadanya naik turun. Ia datang hanya untuk melamar posisi office boy. Tapi sekarang, kata diterima itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka lebar ke arah hidup yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Novita menatapnya lagi, kali ini bukan dengan ejekan, tapi dengan rasa ingin tahu yang tertahan. Kamu pasti punya alasan kenapa bisa bahasa Rusia dan Korea. Tapi itu akan kita bahas nanti. Ia mengetukkan jarinya ke meja, seperti memberi tanda bahwa waktu bukan untuk cerita, melainkan untuk bertahan hidup. Sekarang dengarkan saya. Kamu akan bekerja untuk saya 2 hari ini. Kamu akan menerjemahkan saat para investor datang. Kamu akan mempelajari semua informasi perusahaan dalam waktu singkat. Kamu akan tahu angka, rencana, dan semua yang perlu kamu ucapkan saat mereka bertanya. Dimas mengangguk pelan. Tapi sebelum ia sempat bicara, Novita kembali menegakkan dagunya, seperti memaksa dirinya tetap menjadi orang paling berkuasa di ruangan itu. Dan satu lagi, jangan salah paham. Ini bukan karena saya kagum padamu. Ini karena saya butuh hasil. Kalimat itu dingin, tapi kali ini tidak membuat Dimas hancur. Karena di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan kesombongan, bukan dendam, tapi keyakinan bahwa ia akhirnya punya kesempatan untuk membuktikan bahwa sepatu robek tidak pernah bisa mengukur siapa dirinya. Novita tidak memberi Dimas waktu untuk menikmati kata diterima itu. Baginya, waktu adalah musuh, dan 2 hari terasa seperti 2 jam. Begitu rapat kecil itu selesai, ia langsung menarik tablet dari tasnya, membuka dokumen kerjasama terakhir dengan pihak Rusia, lalu duduk di kursi paling ujung, seolah ia sedang memimpin perang yang harus dimenangkan apapun caranya. Di layar, huruf-huruf asing berbaris rapat. Jari-jari Novita bergerak cepat, mengetik, menghapus, mengetik lagi, seperti ia sedang mengejar sesuatu yang terus lari. Dimas berdiri tidak jauh dari meja, menunggu perintah, tapi juga menahan rasa canggung karena ia masih merasa dirinya bukan siapa-siapa di ruang semewah ini. Tapi tiba-tiba Novita berhenti mengetik. Ada jeda kecil, sangat kecil. Tapi cukup untuk membuat semua orang merasakan sesuatu berubah. Untuk pertama kalinya hari itu, Novita menatap Dimas bukan seperti pelamar miskin. Tatapan itu seperti sedang mengukur,
seperti ingin memastikan apa yang barusan ia lihat bukan kebetulan. Kalimat ini bagian penting. Terjemahkan tepat. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Dimas mengangguk. Ia mendekat, menatap layar, lalu mulai menjelaskan dengan tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak berusaha terlihat pintar. Ia hanya bicara seperti seseorang yang benar-benar mengerti, seperti seseorang yang sudah lama hidup di antara kata-kata itu. Novita kembali mengetik. Tapi kini, setiap kali ia berhenti, ia bertanya. Setiap kali ia ragu, Dimas memberi jawaban yang rapi. Seperti ada garis tak terlihat yang mulai mengikat kerja mereka, garis yang awalnya lahir dari krisis, tapi perlahan terasa seperti sebuah kepercayaan yang dipaksa tumbuh dalam waktu singkat. Lalu Novita berdiri, memutar bahu, menatap seluruh ruangan. Kita latihan, sekarang. Saya tidak mau besok ada kesalahan sekecil apapun. Laptop disiapkan. Kalimat-kalimat disusun seperti naskah yang harus dimainkan sempurna. Dan Novita menatap Dimas dengan mata dingin yang tidak memberi ruang untuk gugup. Dimas, bacakan bagian ini dalam bahasa Rusia. Tapi gunakan intonasi formal. Jangan terdengar seperti kamu sedang membaca. Kamu harus terdengar seperti perwakilan perusahaan. Dimas menarik napas, lalu mulai berbicara. Kata-kata Rusia itu mengalir dari mulutnya dengan stabil, seperti sungai yang tidak tersendat. Bukan hanya benar secara tata bahasa, tapi terasa hidup. Terasa seperti ia benar-benar sedang berbicara kepada orang yang ia hormati. Bukan sekadar mengucapkan kalimat hafalan. Beberapa staf terpaku. Ada yang menelan ludah. Ada yang diam-diam menatap sepatu robek itu lagi, seolah otak mereka menolak, menerima kenyataan bahwa kemampuan sebesar ini keluar dari orang yang penampilannya begitu sederhana. Novita tidak langsung memuji. Ia tipe orang yang bahkan saat kagum pun tetap ingin terlihat menang. Tapi di sudut bibirnya, ada sesuatu yang naik sedikit, sangat samar, seperti senyuman kecil yang bahkan ia sendiri mungkin tidak sadar sedang muncul. Sekarang bahasa Korea, kata Novita kemudian, lebih pelan, tapi tetap tajam. Dan kali ini, buat kamu terdengar seperti profesional, bukan seorang OB, paham? Kalimat itu seharusnya menusuk, tapi Dimas tidak bereaksi. Ia hanya mengangguk, lalu mulai berbicara lagi. Bahasa Korea itu keluar dengan ritme yang lebih percaya diri, lebih tegas, dan tetap sopan. Ia mengubah nada suaranya sesuai perintah tanpa kehilangan keaslian. Seperti ia tahu, ini bukan soal pamer kemampuan, ini soal menyelamatkan masa depan. Dan di tengah latihan itu, Novita tiba-tiba mengucap sesuatu tanpa sadar, seperti gumaman yang lepas begitu saja. Suaranya cocok. Ia cepat-cepat menutup mulut, seolah tidak sengaja mengaku sesuatu. Lalu, ia mengalihkan pandangan, pura-pura sibuk menatap dokumen, pura-pura tidak melihat beberapa staf yang saling melirik, karena mereka juga menangkap kalimat itu. Latihan berjalan berjam-jam. Pertanyaan demi pertanyaan dilemparkan. Ada staf yang sengaja mencoba menjebak Dimas, memberikan kalimat rumit, istilah bisnis, kalimat yang dipelintir, seolah ingin membuktikan bahwa kemampuan Dimas pasti palsu. Tapi Dimas tetap tenang. Ia menjawab satu persatu, menyesuaikan konteks, memperbaiki struktur, bahkan memberi alternatif kalimat yang lebih elegan tanpa terkesan menggurui. Dan perlahan, orang-orang yang tadi tertawa mulai kehilangan tawa mereka. Waktu bergerak sampai pukul 2 siang. Latihan dihentikan sebentar untuk makan siang. Ruang makan staf di lantai itu tidak semewah ruang rapat, tapi tetap bersih dan rapi. Dimas masuk pelan, memilih duduk di pojok, jauh dari keramaian. Ia membuka bekal sederhana, nasi yang ia bawa sendiri, seperti kebiasaan orang yang sudah terbiasa hidup hemat dan tidak berharap apapun dari siapapun. Di meja lain, beberapa karyawan masih membicarakannya. Suara mereka tidak keras, tapi cukup terdengar. Dia tadi fasih banget. Iya parah, padahal dari tampang sama pakaiannya nggak kelihatan. Mungkin dia dulu orang kaya terus jatuh miskin? Entahlah. Tapi kalau besok investor kagum, perusahaan ini selamat gara-gara dia. Dimas tidak membalas. Ia hanya makan pelan, menatap nasi di depannya seperti itu, satu-satunya hal yang ia punya kendali saat ini. Ia sudah terlalu sering jadi bahan bicara. Kalau ia harus menanggapi semuanya, hatinya tidak akan pernah tenang. Lalu, tiba-tiba, suasana ruang makan berubah.
Seperti ada angin dingin yang masuk tanpa pintu terbuka lebar. Orang-orang menahan napas. Garpu berhenti di udara. Kepala-kepala menunduk sedikit. CEO Novita berdiri di sana. Tidak ada yang tahu kenapa ia datang ke ruang makan staf. Biasanya, CEO seperti Novita makan di ruangannya sendiri, jauh dari tempat sederhana seperti ini. Tapi, hari itu, ia melangkah masuk, tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat pada Dimas di pojok. Dimas langsung berdiri refleks, gugup, merasa seperti sedang melakukan kesalahan. "Bu!" Novita menatap bekal nasi di tangan Dimas, lalu menatap wajahnya. "Kamu bawa makan sendiri." Dimas mengangguk pelan, suaranya rendah. "Bu, saya sudah membawa nasi sendiri." Beberapa karyawan saling melirik. Kalimat itu terdengar sopan, tapi di dalamnya ada rasa takut, seolah Dimas khawatir Novita akan kembali mempermalukannya karena hal sekecil itu. Novita tidak menjawab dengan ejekan, ia malah diam sebentar, lalu menggeser sebuah kotak makanan yang ia bawa, meletakkannya di meja dekat Dimas. Gerakannya cepat, seperti orang yang tidak mau terlihat lembut terlalu lama. "Makan, kamu butuh tenaga." Itu saja. Tidak ada senyum lebar, tidak ada nada manis. Tapi, justru karena singkat, karena kaku, kalimat itu terasa lebih jujur dari apapun. Dimas menatap kotak makanan itu. Hatinya terasa hangat sedikit, seperti ada api kecil yang menyala di tempat yang sudah lama dingin. Ia tidak pernah berharap CEO yang barusan menghina sepatu robeknya, tiba-tiba berdiri di sini dan memastikan ia makan. Ia menelan ludah. "Terima kasih, Bu." Novita hanya mengangguk, lalu berbalik, berjalan keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi beberapa detik sebelum benar-benar hilang dari pintu, ia sempat melirik lagi ke arah Dimas, sangat cepat, sangat singkat, seperti ia sendiri bingung kenapa ia melakukan itu. Setelah makan siang, latihan dimulai lagi. Dimas tetap stabil dan tangguh. Ia tidak berubah sombong hanya karena semua orang mulai memandangnya berbeda. Ia tetap sama, tenang, sopan, fokus pada tugas. Sore mulai turun, cahaya matahari memudar di balik gedung-gedung tinggi. Ruang rapat terasa hangat karena terlalu lama dipakai, tapi ketegangan tetap menggantung. Semua orang tahu, besok adalah hari penentuan. Ketika latihan akhirnya dihentikan, beberapa staf terlihat lega seolah baru keluar dari ruang tekanan. Dimas mengemasi mapnya pelan, bersiap pulang, menunduk karena ia masih merasa dirinya tamu di lantai ini. Ia baru melangkah beberapa langkah saat suara Novita memanggilnya. "Dimas." Dimas berhenti, menoleh. Novita berdiri beberapa meter darinya. Matanya turun lagi, tanpa sengaja, ke sepatu robek Dimas, lalu ke kemeja kusutnya. Dimas menahan napas, takut ejekan lama kembali muncul. Tapi yang keluar dari mulut Novita bukan tawa, bukan hinaan. "Besok kamu harus tampil rapi." Nada suaranya terdengar tegas, tapi di balik ketegasan itu, ada sesuatu yang lain. Lebih seperti kepedulian yang ia sembunyikan di balik keangkuhan. "Saya tidak ingin Anda celah sedikit pun saat bertemu mereka." Dimas mengangguk pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena ia sadar ia memang tidak punya baju lain. Ia memang tidak punya sepatu lain. "Baik, Bu." Novita menatapnya beberapa detik, seolah ada kalimat lain yang ingin ia katakan, tapi tertahan di tenggorokan karena gengsi. Lalu akhirnya ia berkata, lebih cepat, seolah takut suaranya terdengar terlalu lembut. "Setelah ini ikut saya, kita beli yang perlu." Dimas terdiam, matanya membesar sedikit. "Bu, saya..." Novita langsung memotong. "Jangan banyak bicara, ini untuk perusahaan." Kalimat itu terdengar seperti perintah bisnis. Tapi Dimas bisa merasakan ada sesuatu yang sedang bergetar di baliknya, sesuatu yang Novita sendiri tidak berani akui. Dan saat Dimas mengangguk, Novita tiba-tiba menyentuh dadanya pelan, seperti merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap ke arah lain, mencoba menenangkan wajahnya agar tetap dingin. "Ada apa dengan saya? Kenapa saya melihat dia berbeda?" Pertanyaan itu tidak ia ucapkan keras-keras, tapi terasa menggema di dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, kesombongan yang selama ini ia banggakan mulai retak perlahan. Karena besok, semuanya akan terbukti. Dimas berjalan di belakang Novita,
melewati lorong kantor yang mulai sepi. Lampu-lampu putih di plafon memantulkan bayangan mereka di lantai, panjang dan sunyi, seperti dua orang dari dunia yang berbeda dipaksa berjalan di jalur yang sama. Dimas masih belum benar-benar percaya. Beberapa jam lalu, ia berdiri di lobi sebagai bahan tawa. Lalu, sekarang ia melangkah di lantai tertinggi perusahaan ini bersama seorang CEO yang terkenal dingin. Di dalam hatinya, ada dua perasaan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ia bersyukur karena akhirnya ada pintu yang terbuka. Tapi, di sisi lain, harga dirinya menahan, seperti ada suara kecil yang berkata, "Jangan sampai kamu terlihat seperti mengemis. Jangan sampai bantuan ini membuat kamu semakin kecil." Novita berhenti di depan lift, menekan tombol dengan gerakan cepat. Ia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar jelas. "Besok kamu harus tampil rapi. Aku tidak mau mereka melihatmu sebagai celah untuk meremehkan perusahaan ini." Dimas mengangguk pelan. Kata rapi itu terasa seperti pintu yang terkunci. Karena rapi berarti baju bagus, sepatu bagus, dan itu semua adalah hal yang sejak lama tidak ia punya. Ia ingin mengatakan, "Bu, saya tidak punya." Tapi lidahnya seperti berat. Ia takut kalau ia bicara, Novita akan kembali melihatnya sebagai beban. Lift terbuka. Mereka masuk, pintu menutup. Dan lagi-lagi, hening menguasai ruang kecil itu. Dimas menatap angka lantai turun satu persatu. Novita menatap lurus ke depan, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak setenang tadi. Seolah ia juga sedang bergulat dengan sesuatu yang tidak ia mau akui. Sampai akhirnya, Novita berkata tanpa menoleh, "Setelah ini ikut aku." Dimas menelan ludah. "Bu, saya..." Novita memotong cepat, seperti ingin menutup pembicaraan sebelum Dimas sempat menolak. "Jangan banyak bicara. Ini untuk perusahaan." Kalimat itu terdengar tegas, tapi justru karena itu, Dimas tidak punya ruang untuk menolak. Ia hanya mengangguk, meski jantungnya berdetak tidak karuan. Mereka turun ke parkiran. Dan saat Novita menekan tombol kunci, sebuah mobil mewah menyala lampunya, seperti mata tajam yang membuka jalan. Dimas terpaku sebentar. Ia tidak pernah dekat dengan kemewahan seperti itu, apalagi duduk di dalamnya. Tapi Novita sudah masuk ke kursi pengemudi dengan gerakan percaya diri, seolah mobil itu bagian dari tubuhnya. "Masuk," kata Novita singkat. Dimas masuk pelan. Aroma interior mobil itu berbeda, wangi kulit, wangi bersih, wangi mahal, yang membuatnya merasa semakin tidak pantas. Ia menahan napas saat pintu ditutup. Suara pintu itu saja terdengar seperti menutup dunia lamanya dan membuka dunia baru yang belum ia mengerti. Di perjalanan, lampu kota berlari di kaca jendela. Dimas menatap keluar, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi Novita tiba-tiba bertanya, masih tanpa menoleh lama. "Kamu tinggal di mana?" Dimas menjawab pelan, menyebutkan daerah kecil yang sederhana. Novita hanya mengangguk seperti mencatat sesuatu. Tidak ada ejekan, tidak ada komentar merendahkan. Dan justru itu yang membuat Dimas bingung. Karena ia sudah siap menerima kata-kata tajam, tapi kali ini yang ia dapat hanya diam. Mobil berhenti di sebuah pusat perbelanjaan besar. Malam sudah turun, tapi mal itu terang seperti siang. Pintu kaca berkilau, lantai mengilap, dan orang-orang berjalan dengan pakaian rapi, tertawa pelan, membawa tas belanjaan mahal. Dimas turun, lalu tanpa sadar menatap sepatu robeknya lagi. Di tempat seperti ini, sepatu itu seperti berteriak lebih keras dari mulut siapapun. Novita melangkah di depan, langkahnya cepat, seperti orang yang sudah hafal semua lorong kehidupan mewah. Dimas mengekor, berusaha menahan rasa kecil yang terus menekan dadanya. Mereka masuk ke butik, setelan formal kelas atas. Begitu pintu terbuka, udara di dalamnya wangi dan dingin. Lampu sorot menyorot manekin dengan jas-jas mahal yang tergantung rapi. Dimas menelan ludah. Ia merasa seperti orang asing yang salah pintu. Tapi sebelum ia sempat mundur, Novita sudah bicara pada pegawai toko, nada suaranya tegas. "Saya butuh setelan formal untuk dia. Besok. Harus terlihat profesional." Pegawai toko menoleh. Awalnya, matanya melirik sepatu Dimas, lalu wajahnya. Dan saat ia melihat wajah Dimas yang tampan, ekspresinya berubah.
seolah ia baru sadar. Pria ini hanya tidak rapi, tapi bukan tidak layak. Senyum mereka melunak, layanan mereka tiba-tiba sangat sopan. "Silakan, Bu. Mau setelan formal dengan warna apa?" Pertanyaan itu melayang seperti ujian. Dimas dan Novita sama-sama meneguk napas. Dan entah kenapa, mereka menjawab bersamaan, terlalu cepat, terlalu spontan, sampai terdengar lucu. "Hitam," kata Novita. "Biru tua." Maksud saya, terserah Ibu," kata Dimas panik. Pegawai toko tersenyum malu, lalu berpura-pura tidak mendengar kepanikan itu, melanjutkan pekerjaan dengan profesional. Novita memalingkan wajah sebentar, seolah kesal karena momen kecil itu. Tapi Dimas melihat, di sudut bibir Novita ada gerakan kecil, sangat kecil. Seperti ia hampir tertawa, tapi menahannya mati-matian. Dimas dibawa ke ruang ganti. Satu persatu ia mencoba jas, celana, kemeja. Pegawai toko menata kerahnya, merapikan bahunya, bahkan menata rambutnya sedikit agar terlihat lebih bersih. Dimas menatap dirinya di cermin, tidak percaya. Wajah yang sama, tapi aura yang berbeda. Seolah selama ini ia hanya tertutup oleh dunia yang terlalu keras. Dan malam ini, sedikit demi sedikit penutup itu ditarik. Saat ia melangkah keluar dari ruang ganti dengan setelan yang pas, kemeja putih bersih, dan rambut yang lebih rapi, Novita berhenti bergerak. Benar-benar berhenti. Ia menatap Dimas seperti melihat seseorang yang baru muncul dari bayangan. Tatapannya tidak lagi tajam menghina, tatapannya terpaku. Jantungnya berdetak cepat dan untuk pertama kalinya, Novita terlihat seperti kehilangan kendali atas wajahnya sendiri. "Bu, bagaimana?" tanya Dimas gugup. Karena diam Novita terasa menakutkan. Novita tidak menjawab langsung. Ia seperti lupa cara bicara beberapa detik. Lalu ia berdehem, memalingkan mata cepat, memaksa suaranya kembali dingin. "Ambil yang itu." Pas. Kalimatnya sederhana, tapi cara ia berkata, seperti ia sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. Pegawai toko segera membungkus semuanya, dan beberapa menit kemudian, Dimas berjalan keluar butik dengan satu tas besar berisi setelan baru yang bahkan tidak pernah ia bayangkan bisa menyentuh tangannya. Mereka berjalan melewati eskalator. Dan tepat di situ, di antara keramaian mal, sebuah suara perempuan memanggil Novita dengan nada yang terlalu akrab. "Novita?" Seorang wanita cantik berdiri tidak jauh, berpenampilan rapi dan penuh percaya diri. Matanya langsung melirik Dimas, lalu kembali ke Novita dengan senyum yang tajam. Senyum yang seperti ingin mengorek rahasia. "Wah, siapa ini? Teman baru? Atau jangan-jangan suamimu?" Dimas hampir tersedak napasnya sendiri. Novita membeku. Wajahnya kaku, tapi pipinya perlahan terasa panas. Ia tahu, wanita ini bukan tipe yang akan berhenti bertanya kalau sudah mencium sesuatu yang menarik. Dan sebelum Dimas sempat menolak atau menjelaskan, Novita tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat waktu seperti berhenti. Ia meraih tangan Dimas. Genggamannya tegas, cepat, dan hangat. Seolah ia tidak memberi kesempatan pada siapapun untuk membantah. Lalu, Novita menatap wanita itu dengan mata dingin yang pura-pura tenang dan berkata pelan namun jelas, "Iya, dia suamiku." Dimas tersentak, matanya membesar. Kata suamiku itu berdentum di kepalanya seperti pukulan, membuat darahnya naik ke wajah. Tapi, tangan Novita masih menggenggamnya, dan genggaman itu membuatnya tidak bisa bergerak. Mereka berjalan melewati wanita itu, berpura-pura santai, padahal jantung mereka berdua seperti berlomba keluar dari dada. Begitu mereka agak jauh, barulah Novita melepas tangan Dimas. Hening menggantung di antara mereka, hening yang aneh, hening yang panas. Dimas menatap Novita, suaranya gemetar karena bingung dan salah tingkah. "Bu, kenapa Ibu bilang saya suami Ibu?" Novita menatap lurus ke depan, seolah jawaban itu tidak penting. Tapi jemarinya bergerak pelan, seperti masih merasakan hangat tangan Dimas tadi. Dia tipe yang suka menyebar gosip. "Kalau aku tidak menutup mulutnya, besok kantor jadi kacau." Dimas mengangguk pelan, tapi rasa berdebar itu tidak hilang. Karena kata-kata Novita barusan, meski terdengar seperti strategi, tetap meninggalkan sesuatu yang terasa tidak biasa.
Novita berhenti berjalan. Ia menoleh, menatap Dimas dengan mata yang sulit dibaca. "Kamu memang bukan siapa-siapa, Dimas. Tapi kamu juga bukan orang biasa." Kalimat itu jatuh pelan, tapi berat. Dimas menunduk. Dadanya sesak, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang seperti Novita mengakui keberadaannya tanpa tertawa. "Kamu berbeda," lanjut Novita. Suaranya lebih rendah, seperti bicara pada dirinya sendiri. Dimas mengangkat wajahnya. Dan di bawah lampu-lampu mal yang berkilau, di tengah keramaian yang tidak peduli, mereka berdiri terlalu dekat tanpa sadar. Napas mereka terdengar lebih jelas. Mata mereka bertemu lebih lama dari seharusnya. Dan untuk sesaat, semua yang ada di sekitar terasa menghilang, seperti dunia memberi ruang untuk sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Novita menarik napas, cepat, seperti sadar akan jarak itu. Dimas juga mundur setengah langkah, gugup, tapi jantungnya masih berdetak keras. Malam itu, tanpa ada sentuhan lain, tanpa ada kata-kata tambahan, ada sesuatu yang berubah. Benih kecil yang tidak terlihat mulai tumbuh, diam-diam, dan mereka berdua sama-sama takut untuk menamainya. Karena besok pagi, investor akan datang. Dan apapun yang terjadi malam ini, mungkin akan membuat semuanya menjadi jauh lebih rumit. Mereka berjalan keluar dari keramaian mal dengan langkah yang pelan, seolah setiap langkah membawa beban yang tidak terlihat. Tas berisi jas baru tergantung di tangan Dimas, tapi yang lebih berat justru rasa hangat yang masih tertinggal di telapak tangannya. Karena beberapa menit lalu, Novita menggenggamnya terlalu erat, terlalu lama, dan terlalu sadar untuk disebut kebetulan. Di parkiran, udara malam terasa dingin. Lampu-lampu mobil memantulkan kilau di lantai beton. Novita membuka pintu sedan hitamnya, lalu duduk di kursi pengemudi tanpa banyak bicara. Dimas masuk dengan hati-hati, seperti orang yang takut membuat dunia mewah itu retak hanya karena napasnya. Begitu mobil melaju, kota berubah menjadi garis-garis cahaya yang berlari di kaca. Sunyi turun di antara mereka, bukan sunyi yang kaku, tapi sunyi yang penuh hal-hal yang ingin diucapkan namun tidak berani keluar. Novita memegang setir dengan kedua tangan, tapi pikirannya tidak sedang berada di jalan. Pikirannya melompat ke hari ketika ruang rapat itu hampir runtuh karena panik, ketika para investor Rusia dan Korea duduk dengan wajah dingin, ketika semua stafnya gemetar karena takut salah bicara, dan ketika satu-satunya suara yang terdengar stabil justru datang dari pria yang dulu ia hina karena sepatu robek. Ia masih ingat jelas bagaimana setelah diskusi panjang, para investor berdiri dan menyalami Dimas satu persatu. Pria Rusia bertubuh tinggi menepuk bahu Dimas dengan bangga, memujinya seolah Dimas bukan sekadar penerjemah, tapi jembatan yang menyelamatkan masa depan. Investor Korea ikut tersenyum lebar, memuji kelancaran penerjemahan, sampai akhirnya tangan mereka menandatangani draft kerjasama tanpa ragu. Dan di saat itu, Novita berdiri terpaku, seperti baru sadar kebanggaan dan kekuasaan yang selama ini ia pegang ternyata bisa runtuh hanya karena satu kesalahan sederhana, menilai manusia dari penampilan. Dan yang paling menghantamnya bukan pujian itu, bukan tanda tangan itu, bukan angka investasi yang membuat perusahaan seperti hidup kembali. Yang menghantamnya adalah bisikan terakhir sebelum para investor keluar dari ruangan, kalimat yang menempel di telinga Novita seperti cap panas. "Pertahankan dia, dia sangat berharga." Novita menarik napas panjang di balik kemudi, seolah napas itu ingin mengusir rasa bersalah yang masih menempel. Ia teringat bagaimana setelah pintu ruang rapat tertutup, ia memanggil Dimas ke ruangannya. Ia berdiri di depan jendela kaca tinggi, memandang matahari sore yang turun. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang selalu terlihat kuat akhirnya mengakui kelemahannya. Ia mengingat suaranya sendiri, pelan, jujur, dan nyaris tidak percaya keluar dari mulutnya. "Aku salah. Aku menilai kamu dari penampilan, bukan kemampuan." Dan Dimas hanya menunduk, tidak marah, tidak membalas, tidak menuntut. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata sesuatu yang membuat dada Novita seperti diremas. "Orang miskin sudah biasa diperlakukan buruk, Bu." Kalimat itu bukan sekadar jawaban, itu tamparan yang paling menyakitkan. Karena Novita sadar,
Ia telah menjadi bagian dari dunia yang membuat orang seperti Dimas terbiasa disakiti. Di kursi mobil, Novita menelan ludah. Tangannya sedikit mengencang pada setir. Ia teringat bagaimana ia bertanya tentang bahasa itu, dan Dimas bercerita tentang ayahnya, guru bahasa asing, yang mengajarkan disiplin setiap malam sebelum tidur, mengajarkan bahwa bahasa bukan hanya kosakata, tapi keberanian. Lalu, Dimas bercerita tentang kehilangan ayahnya saat masih SMP, tentang hidup yang memaksa dia tumbuh sebelum waktunya, tentang perjuangan yang tidak pernah ia pamerkan pada siapapun. Dan tepat ketika Novita ingin berkata sesuatu, kepalanya berputar, pandangannya kabur, kakinya lemas. Ia ingat betul detik itu. Ia hampir jatuh dan tangan Dimas menangkapnya sebelum tubuhnya menyentuh lantai. Dimas mengangkatnya, menggendongnya ke sofa, melepas sepatu haknya, menutupi tubuhnya dengan jaketnya sendiri, lalu duduk dekat sekali sambil menatapnya seperti orang yang benar-benar takut kehilangan. Ketika Novita membuka mata, yang pertama ia lihat adalah wajah Dimas yang penuh kekhawatiran, bukan karena jabatan, bukan karena takut dimarahi, tapi karena tulus. "Istirahatlah, Bu. Ibu kelelahan." Untuk pertama kalinya, Novita merasa aman berada di dekat seseorang tanpa perlu memakai topeng kekuasaan. Dan sejak hari itu, sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya, pelan tapi keras kepala. Sesuatu yang membuatnya tidak lagi melihat Dimas sebagai pelamar OB, melainkan sebagai seorang pria yang diam-diam membuat dunianya berubah. Hari-hari berikutnya di kantor pun berubah. Proyek baru berdatangan, proposal dari negara lain masuk seperti banjir, dan semua orang mulai menyebut satu nama dengan cara berbeda. Dimas. Novita bahkan mulai memastikan nama Dimas tercantum sebagai penghubung utama dalam laporan kunjungan investor. Ia memberi pelatihan internal untuk Dimas, membiarkan semua departemen menjelaskan pekerjaan mereka, karena ia ingin Dimas bukan hanya penerjemah, tapi jembatan yang membuat perusahaan mereka bisa berdiri sejajar dengan dunia luar. Dan setiap kali Dimas masuk ke ruangannya untuk laporan, Novita merasakan hal yang aneh. Detak jantungnya berubah tanpa izin. Ia masih bisa mengingat malam ketika ia kembali kelelahan, tertidur di meja kerja, dan Dimas mengetuk pintu tanpa jawaban. Dimas masuk perlahan, melihat 3 gelas kopi dan tumpukan dokumen, lalu mengangkat tubuhnya yang hampir jatuh dari kursi. Untuk kedua kalinya, Dimas menggendongnya. Kali ini lebih pelan, lebih hati-hati, seolah Novita bukan CEO galak yang ditakuti, melainkan seseorang yang harus dijaga. Di sofa, Dimas menyelipkan rambut Novita yang jatuh ke pipinya dan berbisik, "Ibu harus menjaga kesehatan." Novita membuka mata dan untuk beberapa detik mereka hanya saling memandang. Tidak ada perintah, tidak ada rapat, tidak ada jabatan. Hanya dua manusia yang sama-sama lelah, sama-sama berusaha kuat, dan sama-sama mulai kehilangan batas. Sejak itu, Novita semakin sulit membohongi diri sendiri. Ia memperhatikan jam tidur Dimas, makan siangnya, bahkan sepatu robek yang masih dipakai pria itu. Sampai suatu hari, HR melapor dengan ragu bahwa Dimas hanya punya satu kemeja dan sepatu itu saja. Dan saat mendengarnya, Novita merasakan perih yang aneh. Perih yang tidak pernah ia rasakan ketika mendengar laporan keuntungan. Lalu, ia memutuskan mengurusnya sendiri. Itulah awal dari perjalanan ke mall malam ini. Itulah awal dari jas baru di tangan Dimas. Itulah awal dari pertemuan dengan Claudia. Dan itulah awal dari kalimat spontan yang bahkan Novita sendiri tidak mengerti kenapa ia mengucapkannya. "Dia suamiku." Mobil terus melaju. Lampu jalan melewati kaca seperti kilatan-kilatan kecil. Dimas duduk diam, tapi pikirannya juga ribut. Ia tidak berani memecah sunyi. Karena ia takut kalau ia bicara, semuanya akan kembali menjadi formal dan dingin seperti semula. Padahal, di dalam dadanya, ada sesuatu yang sudah telanjur bergerak. Sesuatu yang membuatnya ingin bertanya lagi, tapi tidak punya keberanian. Novita mencuri pandang lewat kaca spion. Ia melihat Dimas menatap keluar jendela, wajahnya tenang, tapi ada senyum gugup yang belum benar-benar hilang. Dan Novita tiba-tiba merasa, pria ini bukan hanya penyelamat perusahaan. Pria ini adalah penyelamat dirinya. Mobil berhenti di lampu merah.
Dan di saat lampu merah itu menahan mereka, dunia seolah ikut menahan napas. Novita menatap lurus ke depan, tapi ia bisa merasakan Dimas menoleh sedikit. Dimas menatap lurus ke depan, tapi ia bisa merasakan Novita menarik napas lebih pendek dari biasanya. Tanpa sadar, mereka berdua menoleh pada waktu yang hampir bersamaan. Wajah mereka semakin dekat. Sangat dekat. Terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Detik itu terasa panjang, seperti waktu sengaja memperlambat dirinya sendiri hanya untuk melihat apakah dua orang ini akan berani menabrak batas yang selama ini mereka jaga. Dan akhirnya, benih perasaan yang tumbuh diam-diam itu meledak dalam satu hal yang paling sederhana, paling lembut, tapi paling mengubah segalanya. Bibir mereka saling menyentuh. Lembut, singkat, tapi cukup untuk membuat dunia seperti berhenti berputar. Novita spontan menjauh, wajahnya memerah, matanya membesar seperti baru sadar apa yang barusan terjadi. Dimas menatap ke depan lagi, tersenyum gugup, jantungnya berdetak keras seolah ingin keluar dari dada. Lampu hijau menyala. Novita buru-buru menginjak pedal, seolah ingin kabur dari detik yang barusan mengubah hidupnya. Tapi, semakin ia mencoba kabur, semakin ia sadar ia tidak bisa menghapusnya. Karena setelah malam itu, mereka berdua tahu hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu kantor kembali sibuk seperti biasa, tapi bagi Novita, udara di gedung itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang masih menempel sejak semalam, hangat yang tidak bisa ia usir, dan sekaligus takut yang tidak bisa ia akui. Ia duduk di ruangannya, menatap tumpukan dokumen yang seharusnya ia pahami luar kepala, tapi pikirannya justru melayang pada satu detik yang terlalu singkat. Satu sentuhan yang terlalu lembut, dan satu kenyataan yang membuat jantungnya tidak lagi patuh. Di luar, suara langkah pegawai lalu lalang, suara printer, suara telepon, semua terdengar normal. Tapi di dalam dada Novita, semuanya seperti bergemuruh. Ia mencoba bersikap seperti CEO yang biasa, dingin, tegas, penuh kendali. Namun tubuhnya tidak bisa berbohong. Jemarinya gelisah, napasnya lebih pendek, dan setiap kali ia menatap pintu, ia seperti menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak berani sebutkan namanya. Lalu ketukan itu terdengar. 3 kali, pelan, teratur, seperti yang sudah menjadi kebiasaan mereka akhir-akhir ini. Novita menegakkan punggung cepat, seolah baru sadar dirinya sedang menunggu. Suaranya dibuat setenang mungkin. Masuk. Pintu terbuka dan Dimas melangkah masuk. Untuk beberapa detik, Novita benar-benar terpaku. Pria yang dulu pertama kali menjejakkan kaki di gedung ini dengan sepatu robek dan kemeja kusut, kini berdiri di depan mejanya dengan jas yang rapi, kemeja putih bersih, rambut tertata, dan mata yang tetap sama. Mata yang tidak sombong, mata yang tidak berubah meski dunia mulai menaruh hormat padanya. Dimas tampak tampan, tapi yang membuat Novita sesak bukan ketampanan itu. Yang membuat Novita sesak adalah kenyataan bahwa Dimas selalu terlihat tenang, seolah hidup tidak pernah berhasil merusaknya sepenuhnya. Dimas menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu." Novita merasakan dadanya menghangat, lalu ia buru-buru menahan ekspresi. Ia tidak ingin terlihat lemah, ia tidak ingin terlihat berbeda. Tapi, entah kenapa, sudut bibirnya bergerak sedikit, senyum kecil yang tidak biasa bagi seorang CEO, senyum yang lebih manusiawi, lebih penuh perasaan. "Kamu selalu tepat waktu dan selalu bisa aku andalkan," ucapnya pelan. Dimas tersenyum kecil, tapi matanya seperti bertanya, apakah kalimat itu hanya tentang pekerjaan atau tentang sesuatu yang lebih dalam? Ruangan mendadak hening beberapa detik. Keheningan yang bukan karena canggung, melainkan karena ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang berani mendekat, tapi takut menyentuh. Novita menelan ludah. Ada kalimat yang sejak tadi pagi ia tahan di tenggorokan. Kalimat yang membuatnya merasa seperti orang asing di dalam tubuhnya sendiri. Ia memanggil nama Dimas, kali ini lebih lembut, lebih pribadi. "Dimas." Dimas mengangkat wajah. Novita menatapnya dalam, lama, seolah ia sedang mengukur apakah ia berani melangkah satu langkah lebih dekat ke jurang yang bernama perasaan. "Kamu masih ingat janjiku dulu? Waktu aku bilang kalau kamu benar-benar bisa bahasa Rusia dan Korea, kamu boleh meminta apa saja dari aku." Dimas terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia ingat.
bagaimana ia dihina, bagaimana semua orang tertawa, bagaimana Novita menantangnya dengan nada yang meremehkan, seolah hidupnya hanya bahan hiburan. Novita menarik napas, lalu melanjutkan. Suaranya kini tidak lagi tajam biasanya. Ada getar halus yang ia benci, tapi ia tidak bisa menahannya. Waktu itu aku bilang, termasuk kalau kamu menyuruh aku jadi istrimu sekalipun. Dimas membeku. Ia seperti tidak yakin apakah ia boleh bernapas. Novita mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi, masih berusaha menjaga wajahnya tetap tegas. Padahal, matanya mulai mengkhianati dirinya sendiri. Aku tidak sedang bercanda, Dimas. Aku serius. Dimas menatapnya, bingung, gugup, seolah takut ini hanya permainan kekuasaan yang baru. Ia berkata pelan, hati-hatinya seperti orang yang memegang kaca. Bu, kamu itu seorang CEO. Wanita cantik, kaya, sukses. Sedangkan aku, kalimatnya berhenti. Dimas menelan ludah. Aku dulu datang ke sini, bahkan cuma pakai sepatu robek. Novita mendengus pelan, bukan mengejek, melainkan seperti menertawakan dirinya sendiri karena pernah sebodoh itu. Ia menyentuh lengan Dimas, ringan tapi tegas, seolah ingin memastikan Dimas tetap berdiri di sini dan tidak melarikan diri dari kalimat yang akan ia ucapkan. Justru itu, katanya, suaranya lebih rendah. Kamu tidak pernah minta dihormati. Kamu tidak pernah minta dipuji. Tapi kamu tetap berdiri. Kamu tetap sopan, tetap tenang, tetap jadi orang baik. Ketika banyak orang memilih jadi kejam. Novita mengangkat tangannya, menarik dagu Dimas perlahan agar pria itu menatapnya. Dan di saat mata mereka bertemu, Novita akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Aku jatuh bukan karena kamu menyelamatkan perusahaan ini. Aku jatuh karena kamu membuatku melihat diriku sendiri. Kamu membuatku malu pada kesombonganku. Kamu membuatku berubah. Dimas menahan napas. Tenggorokannya kering, dadanya penuh. Novita menatapnya tanpa berkedip, dan sekarang aku yang ingin bertanya. Apakah kamu masih ingin aku jadi istrimu? Dimas terlihat seperti kehilangan kata-kata. Ia menggeleng kecil, bukan menolak, tapi tidak percaya. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi, seolah ia takut satu jawaban salah akan menghancurkan semuanya. Novita tersenyum sangat tipis. Kalau kamu ragu, itu artinya kamu belum tenggelam. Dimas menatapnya lebih dalam, lalu suaranya keluar dengan jujur, tanpa topeng. Aku sudah tenggelam, Bu. Keduanya terdiam. Dan seperti malam sebelumnya, jarak di antara mereka menyusut tanpa mereka sadari. Tapi kali ini, bukan karena momen yang tiba-tiba, bukan karena lampu merah, bukan karena tekanan. Kali ini karena perasaan yang akhirnya tidak ingin bersembunyi lagi. Novita menutup mata lebih dulu. Dimas mendekat. Ciuman itu terjadi lagi, lebih pelan, lebih hangat, lebih sadar. Seolah keduanya sedang mengatakan sesuatu yang tidak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Saat mereka akhirnya menjauh, ada senyum kecil yang tertinggal. Mereka saling mengejek pelan, seperti pasangan yang sudah lama saling mengenal. Tapi di balik itu, ada rasa gugup yang manis, rasa takut yang bercampur bahagia. Karena mereka tahu, begitu perasaan ini diakui, hidup tidak akan kembali sederhana. Namun, semua itu belum berarti apa-apa sampai hari itu tiba. Namun semua yang mereka rasakan sejak malam, itu tetap seperti bara yang disembunyikan di balik abu, sampai hari itu benar-benar tiba. Sore menjelang, langit di luar jendela kantor berubah jingga, dan cahaya matahari seperti menyusup pelan melewati kaca gedung tinggi, menempel di lantai, menempel di meja, menempel di hati yang sudah terlalu lama menahan. Dimas berdiri di depan pintu ruang kerja Novita, napasnya tidak seirama. Tangannya berkali-kali merapikan ujung jas yang baru ia miliki. Bukan karena ingin terlihat sempurna, tapi karena ia gugup seperti anak kecil yang sedang membawa mimpi terbesarnya. Ia mengetuk pelan. Novita menyahut dari dalam, suaranya tetap tegas. Tapi akhir-akhir ini, ketegasan itu seperti mulai punya retak yang lembut. Masuk. Dimas membuka pintu dan melangkah masuk. Ruangan itu luas, dingin, dan mewah. Tapi sore itu,
Cahaya senja membuat semuanya terasa lebih hangat, seolah ruang kerja yang biasanya keras kini ikut menahan napas bersama mereka. Novita menatap Dimas, lalu memicingkan mata, seperti menangkap sesuatu yang berbeda. "Kamu terlihat serius sekali. Ada apa?" Dimas menelan ludah. Ia berdiri tegak di depan meja, tapi tatapannya tidak berani terlalu lama menatap mata Novita. Ia seperti takut. Kalau ia melihat terlalu dalam, keberaniannya akan runtuh. "Aku sudah lama memikirkannya." "Bu," ucapnya pelan. "Aku memikirkannya setiap kali aku pulang. Setiap kali aku melihat kamu tetap kuat meski kelelahan. Setiap kali aku ingat hari pertama aku datang ke gedung ini, dengan sepatu robek dan wajah yang dipenuhi rasa malu." Novita terdiam. Jemarinya berhenti bergerak di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia tidak buru-buru memotong. Ia membiarkan Dimas bicara sampai selesai, seperti ia juga ingin mendengar sesuatu yang belum pernah ada dalam hidupnya. Dimas menarik napas, lalu perlahan memasukkan tangan ke saku jasnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Sederhana, tidak besar, tidak berkilau berlebihan. Tapi cara ia memegang kotak itu membuat benda kecil itu terasa seperti membawa seluruh masa depan. Novita menatap kotak itu, dan seketika matanya membesar. Tangannya refleks menutup mulutnya, seolah takut kalau ia mengeluarkan suara, emosinya akan runtuh di depan pria yang selama ini ia coba jaga jarak. Dimas menatapnya, suaranya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena ia jujur. "Novita, kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu membuatku menjadi lebih baik. Kamu membuatku lebih berani. Kamu membuatku merasa hidupku berarti. Aku datang ke sini hanya ingin pekerjaan yang bisa menyambung hidup. Tapi aku bertemu kamu. Dan sejak itu, aku tidak cuma bertahan. Aku belajar percaya lagi." Novita tidak menjawab. Air di matanya mulai berkumpul, keras kepala, seperti tidak peduli ia CEO atau bukan. Dimas membuka kotak itu pelan. Di dalamnya ada cincin yang sederhana, tidak mahal, tidak mewah, tapi indah. Indah karena dibawa oleh tangan yang dulu diremehkan, kini berdiri dengan harga diri yang utuh. Dimas menatap Novita lekat-lekat, seperti ia sedang menitipkan seluruh hidupnya di satu pertanyaan. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aku tidak punya cara yang sempurna. Aku tidak punya masa lalu yang mulus. Tapi aku punya hati yang tidak akan bermain-main." "Novita, apakah kamu bersedia menikah denganku?" Detik itu, Novita seperti kehilangan seluruh kemampuan untuk jadi dingin. Matanya basah, bibirnya bergetar. Ia tertawa kecil, tapi tawa itu pecah menjadi tangis yang tidak bisa ia tahan. Tangis yang selama ini ia simpan rapi di balik jabatan, di balik kesombongan, di balik kata-kata tajam yang dulu ia lemparkan pada orang lain. "Bodoh, kenapa kamu membuatku menangis seperti ini?" Gumamnya, suaranya lirih, rapuh, dan sangat manusiawi. Dimas tidak bergerak. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang sudah siap menerima apapun, bahkan kalau jawabannya menyakitkan. Tapi, sebelum ia sempat menelan kecewa, Novita berdiri cepat, melangkah mendekat, lalu memeluknya. Pelukan itu kuat, terlalu kuat. Seolah Novita takut kalau ia melepaskan sedikit saja, Dimas akan menghilang, kembali jadi bayangan yang dulu ia hina, lalu lenyap dari hidupnya untuk selamanya. Novita mengangkat wajah, menatap Dimas dengan mata basah, dan untuk pertama kalinya, suaranya tidak membawa perintah, tidak membawa kuasa, hanya membawa ketulusan. "Iya Dimas, aku bersedia." Dimas menutup mata sebentar. Napasnya lepas seperti beban bertahun-tahun, akhirnya jatuh dari pundaknya. Ia memeluk Novita lebih pelan, lebih hati-hati, seperti memeluk sesuatu yang terlalu berharga untuk digenggam kasar. Di luar jendela, matahari terus turun, langit semakin gelap, dan kota mulai menyalakan lampu. Tapi di dalam ruangan itu, dua orang yang pernah berdiri di sisi hidup yang sangat berbeda, akhirnya menemukan titik yang sama. Bukan karena sepatu robek sudah diganti, bukan karena jabatan sudah berubah, tapi karena hati mereka akhirnya belajar menerima tanpa menghakimi, tanpa meremehkan, tanpa takut. Setelah kalimat itu terucap,
Setelah Novita memeluk Dimas sambil menahan tangisnya sendiri, ruangan itu tidak lagi terasa seperti kantor. Tidak ada lagi meja besar yang dingin. Tidak ada lagi kaca tinggi yang biasanya memantulkan kesombongan. Yang tersisa hanya dua manusia yang sama-sama lelah berpura-pura kuat. Akhirnya menemukan tempat pulang di hati satu sama lain. Dimas masih berdiri dengan kotak cincin di tangannya. Seperti takut semua ini hanya mimpi yang akan pecah kalau ia bergerak terlalu cepat. Novita mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu menarik napas panjang, mencoba kembali jadi CEO yang selalu rapi, selalu terkendali. Tapi ia gagal. Karena setiap kali ia menatap Dimas, dadanya tetap hangat, matanya tetap basah, dan senyumnya tetap muncul tanpa izin. "Kamu tahu kan," ucap Novita pelan, suaranya bergetar halus, "kalau setelah ini hidup kita tidak akan sederhana." Dimas mengangguk. Ia menatap Novita dengan tenang, seperti biasanya. Tapi kali ini, ketenangan itu bukan karena ia menahan diri, melainkan karena ia sudah menerima. Ia sudah menerima bahwa ia bisa mencintai seseorang yang begitu tinggi posisinya, dan ia sudah menerima bahwa ia juga pantas dicintai, meski dunia pernah membuatnya merasa sebaliknya. "Aku tidak butuh hidup yang sederhana," jawab Dimas pelan. "Aku cuma butuh hidup yang jujur." Novita tertawa kecil, lalu menunduk, seolah malu pada kata-kata yang terlalu manis. Ia mengulurkan tangannya, dan Dimas memasangkan cincin itu perlahan, hati-hati, seolah takut menyakiti. Saat cincin itu akhirnya berada di jari Novita, Novita menutup mata sejenak, seperti sedang menahan gelombang besar yang datang sekaligus. Bahagia, takut, dan rasa syukur yang bercampur jadi satu. Mereka tidak mengumumkan apa-apa hari itu. Novita masih harus menjaga perusahaan, masih harus menjaga nama baik, masih harus menjaga banyak hal yang selama ini ia bangun. Dimas pun tidak ingin cinta mereka jadi bahan tontonan. Mereka tetap bekerja, mereka tetap profesional. Tapi di balik semua rapat dan dokumen, ada satu hal yang berubah. Cara Novita memandang Dimas tidak lagi sekadar karyawan atau penyelamat. Cara ia memandang Dimas sudah seperti cara seseorang memandang rumahnya sendiri. Namun tentu saja, kantor bukan tempat yang bisa benar-benar menyimpan rahasia. Bisik-bisik tetap ada. Tatapan penasaran tetap muncul. Orang-orang yang dulu menertawakan sepatu robek itu, kini menunduk, kini pura-pura ramah, kini berubah karena takut, bukan karena menyesal. Dan Novita melihat semuanya. Ia melihat betapa cepat manusia berubah ketika posisi seseorang naik, dan itu membuatnya semakin malu pada masa lalu. Dimas, di sisi lain, tetap sama. Ia tidak pernah membalas hinaan dengan kesombongan. Ia tidak pernah membalas tawa dengan dendam. Ia hanya bekerja, belajar, bertumbuh, dan tetap memelihara satu hal yang paling mahal di dunia, hati yang tidak rusak meski hidup berkali-kali mencoba menghancurkannya. Waktu berlalu seperti air, hari berubah jadi bulan, bulan berubah jadi tahun, dan tanpa mereka sadari, 5 tahun lewat, begitu saja sejak hari pertama Dimas berdiri di lobi dengan sepatu robeknya, menahan malu sambil memeluk map lamaran. Lalu tibalah hari itu. Hari yang membuat semua orang terdiam bukan karena takut pada CEO, tetapi karena tersentuh oleh perjalanan yang tidak mereka sangka akan terjadi. Di sebuah gedung pernikahan yang hangat dan elegan, musik lembut mengalun pelan, lampu-lampu kecil menggantung seperti bintang yang turun ke bumi. Kursi-kursi tertata rapi, tamu-tamu mengenakan pakaian terbaik mereka. Banyak yang datang dengan rasa penasaran, tapi pulang dengan mata basah. Dimas berdiri di depan, mengenakan jas yang dulu pertama kali dibelikan Novita untuknya. Jas itu sudah menjadi bagian dari sejarah mereka. Dan meski kini Dimas mampu membeli puluhan jas baru, ia tetap memilih jas itu, karena ia ingin hari ini bukan tentang kemewahan. Hari ini, tentang perjalanan. Ketika Novita akhirnya muncul, ruangan seperti menahan napas. Gaunnya anggun, wajahnya cantik, tapi yang paling menyentuh bukan kecantikannya. Yang paling menyentuh adalah tatapan matanya yang lembut. Tatapan seorang wanita yang pernah hidup dengan topeng, lalu perlahan belajar jadi manusia lagi karena cinta. Saat Novita berjalan mendekat,
Dimas menatapnya seperti menatap keajaiban. Novita menatap Dimas seperti menatap jawaban dari semua kesepian yang dulu ia simpan rapat-rapat. Banyak orang menangis diam-diam. Bahkan orang yang biasanya keras sekalipun ikut menelan air mata. Karena mereka melihat sesuatu yang jarang terjadi. Mereka melihat seorang wanita yang dulu sombong, akhirnya belajar rendah hati. Mereka melihat seorang pria yang dulu diremehkan, akhirnya berdiri dengan harga diri yang utuh, tanpa perlu membalas siapapun. Setelah janji diucapkan, setelah cincin kembali dipasang, setelah tepuk tangan memenuhi ruangan, Novita mendekat ke Dimas dan berbisik pelan, seperti rahasia kecil yang hanya boleh dimiliki mereka. Simpan baik-baik sepatu robek itu. Dimas terkejut, menatap Novita, seolah tidak yakin ia mendengar dengan benar. Novita tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca lagi. Biar suatu hari anak cucu kita tahu, dari mana cinta ini dimulai. Dari satu sepatu robek yang aku hina, dan dari satu hati yang tidak pernah balas menghina. Dimas mengangguk pelan, dadanya penuh. Ia memeluk Novita, dan pelukan itu terasa seperti lingkaran yang akhirnya menutup. Dari lobi yang dingin dan tawa yang menyakitkan, sampai ruangan hangat yang penuh doa. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Kadang, takdir tidak datang dengan pintu emas. Kadang, ia datang lewat sepatu robek, lewat orang yang terlihat kecil, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari penampilan, yaitu ketulusan. Namun bahkan setelah pesta pernikahan itu selesai, setelah lampu-lampu kecil dipadamkan, setelah musik terakhir berhenti, hidup tidak pernah benar-benar berhenti menguji. Karena cinta yang besar bukan hanya tentang momen indah di depan banyak orang. Cinta yang besar justru diuji saat pintu tertutup, saat hari-hari kembali biasa, saat kenyataan menuntut mereka untuk tetap berdiri. Malam setelah resepsi, Novita duduk di sofa rumah mereka yang baru. Rumah itu luas, modern, hangat, tapi ia masih seperti sedang belajar bernapas di dalamnya. Dimas membuatkan teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Mereka tidak bicara banyak, mereka hanya menikmati hening yang tidak lagi menakutkan. Novita menatap cincin di jarinya, lalu menatap Dimas. Tatapannya seperti masih tidak percaya bahwa pria ini benar-benar menjadi suaminya. Pria yang dulu ia hina, kini menjadi orang pertama yang ia cari saat lelah, saat takut, saat dunia terasa terlalu bising. Kamu tahu, ucap Novita pelan, kalau 5 tahun lalu, aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Dimas tersenyum kecil. Aku juga tidak. Aku cuma ingin pekerjaan. Novita tertawa kecil, lalu tiba-tiba wajahnya berubah lebih serius. Ia menatap Dimas dengan mata yang dalam, mata yang seperti membawa rasa bersalah lama. Aku masih takut, Dimas. Dimas menoleh, alisnya sedikit mengernyit. Takut apa? Novita menelan ludah. Ini bukan rapat. Ini bukan negosiasi, ini perasaan. Dan perasaan selalu lebih menakutkan untuk seorang wanita yang terbiasa mengendalikan segalanya. Takut aku tidak cukup baik untuk kamu. Takut suatu hari kamu ingat semua kata-kataku waktu itu. Kata-kata yang aku lemparkan seperti sampah. Takut kamu sebenarnya pantas mendapatkan wanita yang lebih lembut, lebih baik, yang tidak pernah menghina kamu. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Novita lama, seperti sedang memilih kata yang paling lembut agar tidak menyakiti. Novita, katanya pelan, aku tidak menikah dengan masa lalumu. Aku menikah dengan dirimu yang sekarang. Novita menarik napas, tapi air matanya lagi-lagi muncul. Ia masih wanita yang sama, keras di luar, rapuh di dalam. Tapi aku pernah merendahkanmu, Dimas. Dimas mengangguk pelan. Iya, kamu pernah. Novita menutup mata seperti menahan rasa perih. Tapi Dimas melanjutkan, suaranya tenang, hangat seperti selimut. Dan aku juga pernah hampir menyerah. Pernah merasa aku tidak berguna. Pernah merasa sepatu robek itu adalah tanda bahwa hidupku selesai. Tapi kamu tahu apa yang membuatku tetap berjalan? Novita menggeleng kecil. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu CEO, tapi karena aku percaya selalu ada manusia yang bisa berubah. Aku datang ke kantor itu bukan untuk mengalahkanmu. Aku datang untuk membuktikan hidupku masih bisa punya tempat. Dan kamu membuktikan
Kamu bisa berubah. Novita membuka mata. Matanya memerah. Aku berubah karena kamu. Dimas tersenyum kecil, lalu mengangkat tangan Novita, mencium punggung tangannya pelan, dan aku bertahan karena kamu. Kalimat itu membuat Novita menangis lagi, tapi kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangis malu, tapi tangis lega. Tangis orang yang akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri. Hari-hari mereka berjalan. Dimas menjadi sosok yang semakin dihormati di perusahaan. Bukan karena ia suami CEO, tapi karena ia memang mampu. Ia belajar manajemen, ia belajar negosiasi, ia belajar cara memimpin. Dan Novita, yang dulu seperti batu, kini mulai belajar menjadi rumah. Ia mulai pulang tepat waktu. Ia mulai memberi ruang untuk tawa. Ia mulai belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal memerintah, tapi soal merangkul. Lalu suatu hari, 5 tahun itu, terasa seperti berkumpul dalam satu momen kecil. Novita baru saja pulang dari kantor ketika ia melihat Dimas berdiri di ruang tamu. Tangannya memegang sebuah kotak kaca kecil. Di dalam kotak itu, ada sepatu lama, sepatu robek itu. Novita berhenti bernapas. Dimas menatapnya dengan senyum yang lembut. Aku simpan, katanya. Novita berjalan pelan mendekat, tangannya bergetar saat menyentuh kaca kotak itu. Sobekan di depan sepatu masih ada, sol tipisnya masih terlihat, bahkan bekas debu yang dulu menempel seperti masih bisa ia bayangkan. Novita menelan ludah, dadanya sesak. Kenapa kamu simpan ini selama ini? Dimas tersenyum lebih lebar, tapi matanya berkaca-kaca. Karena ini bukti. Bukti bahwa aku pernah dihina, tapi aku tidak hancur. Bukti bahwa kamu pernah salah, tapi kamu tidak terus salah. Bukti bahwa kalau kita mau, hidup bisa berubah, sejauh apapun jaraknya. Novita menutup mulutnya, air mata jatuh lagi. Ia menatap Dimas, lalu menatap sepatu itu. Dan di detik itu, Novita tiba-tiba teringat semua. Tatapan orang-orang di lobi, tawa mereka, kata-kata tajam yang ia ucapkan. Ia ingin mundur, ingin menghapus semuanya, tapi tidak bisa. Yang bisa ia lakukan hanya satu, menerima bahwa itulah awal dari perjalanan mereka. Novita memeluk Dimas, kali ini lebih lama. Lebih kuat, lebih jujur. Maafkan aku, bisiknya lagi. Seperti doa yang tidak pernah bosan ia ulang. Dimas mengusap punggung Novita pelan. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Malam itu, mereka duduk berdua di depan kotak kaca itu. Sepatu robek itu bukan lagi simbol kemiskinan, bukan lagi simbol hinaan. Sepatu itu kini menjadi simbol satu hal yang paling sulit dilakukan manusia, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ketika Novita menatap sepatu itu, ia merasa seperti menatap dirinya sendiri yang lama, lalu menatap dirinya sendiri yang baru. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar bersyukur bahwa hidup pernah mempermalukannya, karena tanpa rasa malu itu, ia tidak akan pernah belajar merendah, tidak akan pernah belajar mencintai. Sepatu robek itu akhirnya tidak lagi terlihat seperti luka, tapi seperti saksi. Saksi bahwa harga diri bisa dihancurkan oleh manusia, lalu diselamatkan kembali oleh cinta dan ketulusan.